Terima kasih kepada ibu-ibu guru yang memberikan kami fasilitas untuk sharing info mengenai IPB University dan mengenai IP kuliah. Oke, sebelum kita mulai acaranya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Al Haris. Saya dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, program studi manajemen industri. Halo, perkenalkan nama saya Al Haris. Saya satu program studi dengan Al Haris. Oke, di sini adapun tujuan kami datang dari SMA Negeri 114 yaitu sharing-sharing nih mengenai IPB University dan mengenai kuliah. Oke, untuk info mengenai IPB University mungkin akan dijelaskan oleh alumni SMA Negeri 114 yaitu Muhammad Firdaus. Tulisan IPB University atau Institut Pertanian Bogor terletak di Bogor, negara Indonesia. Terkenal karena lingkup pertaniannya. Padahal IPB itu nggak cuma tentang pertanian doang loh. Dia juga banyak fakultas-fakultas lain. Nah, S1 dan 17 program studi D4 atau sarjana terapan. 39 S1. Dalam versi Kemdikbud yang meraih nilai 94,41, dan yang kedua dan ketiga ada Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Indonesia. Mahasiswa baru IPB University. Masuk IPB itu bisa banyak jalurnya. Yang pertama jalur rapot atau sekarang namanya SNMBP ya. Dan yang kedua ada jalur SNMBT. Nah, untuk jalur lain sendiri, jalur mandiri yang diselenggarakan oleh IPB sendiri, ada jalur ketua OSIS. Jalur ketua OSIS ini syaratnya ketua OSISnya harus jurusan MIPA. Dan yang kedua ada jalur PIN, jalur BUD, jalur kelas internasional, jalur mandiri PB, jalur USMI, tapi di situ nggak ditulis ya, saya lolosnya di jalur USMI ini. Dan yang terakhir ada SNMPTN Barat. Yang Syarat jalur ketua OSIS. ini ada program sarjana atau S1 ya. Yang kedua ada jalur PIN atau prestasi internasional nasional. Selanjutnya ada jalur beasiswa, dan ini juga jalurnya program sarjana atau S1 juga. Ya mungkin saya jelaskan secara lisan aja. Selanjutnya ada jalur resmi. Jalur resmi ini adalah jalur rapot D4 ya, program sarjana terapan. Nah, jalur resmi ini bagi kalian yang IPS atau MIPA bisa daftar. Internasional. Ada gelombang 1 dan gelombang 2, dan ini program sarjana S1. Mandiri itu ada dua, jalur yang buat sarjana dan sarjana S1 dan sarjana terapan atau D4. Nah, ya syaratnya itu mempunyai skor PBK SMK ya. Tapi karena kalian SMA yang cuma IPA IPS, jadinya ya kalian gak terlalu. Yang kedua ada fakultas kedokteran hewan. Yang ketiga ada fakultas perikanan dan ilmu kelautan, dan program studinya Jalur S1 IPB. Dan program studinya ada 3, yaitu teknologi produksi ternak dan fakultas teknologi pertanian. Nah, situ ada 4 program studi. Ini ada fakultas matematika dan IPA. Di sini tuh ada banyak ya, ada lumayan banyak. Dan ini tuh biasanya yang dari SMA IPA tuh pada kesini. Ada fakultas ekonomi dan manajemen. Nah, ini tuh fakultas ekonomi ya. Jadi tuh walaupun IPB terkenalnya karena pertanian, dia juga ada fakultas ekonominya.
sesuai dengan permintaan pasar saat ini. Selanjutnya ada Fakultas Ekologi Manusia, Fakultas Sekolah Bisnis yang terdiri cuma ada satu program studi doang, yaitu bisnis. Ada 17 program studi di Fakultas Vokasi ini. Vokasi. Ada komunikasi, ada ekowisata, ada dan semacamnya. Dan saya di manajemen industri. Ini tuh programnya D4 atau sarjana terapan. Nah, sarjana terapan ini lebih kebanyakan prakteknya. Sedangkan kalau yang S1 itu dia lebih banyak teorinya. Kalian bisa banget daftar di sekolah vokasi ini. Dan itu sekolah vokasi ini ada banyak dan sesuai dengan permintaan pasar kami. YouTube IPB University. Pendidikan sendiri di fakultas lain itu kecuali vokasi ya, di fakultas lain tuh kalian tuh UKT-nya tuh sesuai dengan pendapatan orang tua kalian. Tapi kalau di sekolah vokasi semuanya tuh UKT-nya 6 juta. Beasiswa yang ada di IPB itu tuh ada donaturnya sekian, dan penerima beasiswanya tuh lumayan banyak ya, dan dananya juga banyak. Yang pertama ada IPB Mobile atau Fasilitas. biasanya kita install aplikasi dari IPB yang fungsinya buat mengisi kehadiran kita, dan juga misalnya kalau IPK keluar itu nanti di aplikasi IPB Mobile tersebut. Nah, terus selanjutnya fasilitasnya itu ada itu. Nah, gimnasium itu buat olahraga. Biasanya kalau misalnya kalian yang olahraga tuh gimnasium sendiri, kalian bisa lihat linknya Pendaftaran. Admisi IPB ACID atau pendaftaran admisi IPB ACID. IPB University. Saya ingin menambahin sedikit. Di sini ada nggak yang anak IPS kira-kira? Oke. Sekarang IPB itu sekarang udah rebranding, jadi nama dia nggak Institut Pertanian Bogor lagi, tapi IPB University. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak-anak IPS juga bisa masuk ke IPB. Jadi IPB itu nggak hanya tentang IPA gitu doang, kayak pertanian, perikanan dan lainnya. Nah, IPB University ini rebranding agar semua program studi baik SMA maupun SMK bisa mendaftar ke IPB. Sini ada tuh nggak kalau IPB mau buka fakultas kedokteran? Tahu kan yang di Twitter itu lah. Nah, karena IPB ingin lebih mengembangkan rankingnya agar tetap menjadi penghuni 5 besar di PTN Indonesia. Jadi IPB itu melakukan rebranding agar nggak hanya anak-anak IPA aja nih yang bisa masuk IPB, juga bisa masuk IPB. Nah, saya akan nambahin sedikit tentang vokasi. Nah, di sini sebelumnya ada Orang IPS pun bisa masuk IPB. Vokasi itu salah satu fakultas yang ada di IPB University. Nah, di vokasi itu banyak sekali macam-macam program studinya. Ada sekitar 17 program studi, yang mana 16-nya itu D4 dan satunya itu D3. Ada yang tahu nggak apa beda D4 dengan S1? Ada yang tahu nggak perbedaannya? Kira-kira perbedaannya? Ya, benar. Dan saya akan tambah sedikit ya. Bedanya D4 dengan S1 itu, kalau D4 itu nanti kita ada yang namanya skripsi. Kami nggak ada yang skripsi, pusing-pusing gitu. Kami ada nanti tugas akhir. Nah, tugas akhir itu apa? Nanti pada semester akhir kami magang ke perusahaan itu bisa dikonversi menjadi SKS. Jadi kita selama 1 atau 2 semester itu nggak kuliah, tapi kita magang, yang mana magangnya itu menjadi SKS. Nah, keuntungan di vokasi juga saat kita magang kita jadi lebih kenal dengan orang-orang yang ada di perusahaan.
Nah jadi setelah kita lulus, kita nggak susah lagi nih mikirin kita nanti mau kerja apa ya setelah lulus. Nah jadi IPB juga memfasilitasi untuk anak vokasi itu magang. Jadi kalau kita merasa kita nggak ada kenalan dengan perusahaan-perusahaan, mereka yang mencarikan tempat kita magang. Nah jadi kita nggak ngerasa bingung tamat nanti cari kerja di mana, karena saat sebelum lulus pun kita udah magang, jadi kita udah adalah kenal-kenal dengan beberapa perusahaan. Seperti kami nih, kami baru semester 1 tapi kami udah melakukan beberapa kali kunjungan ke perusahaan-perusahaan. Nah bayangin dari semester 1 aja itu prakteknya udah langsung terjun ke perusahaan, apalagi nanti selama 8 semester. Jadi kita nggak hanya dibekali teori-teori, namun ilmu-ilmu praktek yang untuk bekerja nanti bisa kita pahami gitu. Jadi kalau untuk bagi orang-orang kayak anak laki-laki ini yang sering praktek atau kunjungan, mungkin vokasi itu bisa menjadi tujuan utama. Nah untuk anak-anak cewek juga, di vokasi juga ada program komunikasi. Itu program komunikasi itu salah satu prodi yang unggul lah di vokasi. Nah di komunikasi itu juga mereka juga melakukan kunjungan-kunjungan, ada reportase, bahkan prodi komunikasi itu ada studio sendiri yang dimana di studio itu bisa nonton bioskop itu punya program studi komunikasi. Mengenai apa yang dijelaskan tadi, Silakan bertanya. yang ditanyakan mengenai jalur pendaftaran masuk ke IPB atau fakultas-fakultas yang ada di IPB, program studinya. Contohnya saya di manajemen industri itu ngapain aja sih, terus prospek kerjanya apa aja sih gitu. Ada nggak yang ingin bertanya? Namanya dulu. Nama. Di IPB itu sering disebut kampus 1001 beasiswa. Nah, kenapa disebut seperti itu? Nanti di IPB itu ada website IPB ada namanya student portal. Di student portal itu diberitahukan nanti info-info beasiswa yang ada, jadi kita bisa apply. Nah kita harus rajin nih ngecek minimal sebulan sekali lah mengenai website IPB. Tentang IPB bisa lihat tentang perkuliahannya gimana atau gimana gitu, sukanya daripada dukanya. Nah dukanya mungkin saya ngekos ya di IPB di Bogor, dan juga uang untuk biasanya untuk bulanannya agak kurang ya, dan juga untuk sukanya sih banyak ketemu banyak orang, dan juga para mahasiswanya itu pada aktif dan juga pada pintar-pintar. Jadi saya pas di sana mahasiswanya IPB pada pinter-pinter nih, saya jadi termotivasi. Insecure, dan untuk mengatasi itu biasanya saya merubah mindset saya, dan kalau mereka bisa, saya juga pasti bisa. IPB memperhatikan calon-calon mahasiswanya, karena IPB itu mau calon-calon mahasiswanya itu nanti jadi anak yang aktif gitu. Jadi kalian nggak perlu mikir gini nih, aduh nanti kalau di IPB aktif semua terus aku kayak gini, terus aku dong jadi orang yang paling terbelakang atau tertinggal. Nggak kayak gitu. Nah bahkan kalian kalau udah masuk IPB nih, mindset kalian, mereka aja bisa, kenapa aku nggak bisa gitu. Kira-kira jurusan apa sih kayak kerjanya yang Oke, mungkin karena saya vokasi ya, jadi kalau jurusan lain saya kulit-kulitnya doang. Saya rasa hampir semua jurusan di IPB memiliki prospek kerja yang luas. Namun kalau untuk yang saya tahu, yang di vokasi itu ada 17 program studi nih. Kamu suka di akuntansi, ada akuntansi. Kamu suka komunikasi, ada komunikasi. Jadi ya tergantung minat kamunya aja. Bahkan nanti IPB itu kalau vokasi nih, mereka yang cariin kita tempat magang gitu. Jadi kita nggak perlu takut nanti aku lulus ini kerja apa ya, mikirin ini mikirin itu, tapi kerja juga masih pusing carinya. Jadi kita nggak bakal berpikir kayak gitu, karena mereka kayak memfasilitasi kita nggak hanya saat kita kuliah aja, bahkan
mereka nggak mau alumni dari mereka itu nggak dapat kerja gitu. Oke, di kuliah itu ada namanya SKS nih. SKS itu di biasa maksimalnya ada 24 SKS. SKS itu kayak gini deh, misalnya di satu hari mata kuliah itu kalau di SMA kan misalnya masuk jam 7 pulang jam 11, jam 1, jam 2 gitu kan. Nah kalau di kuliah itu enggak, di SKS itu satu SKS itu waktunya 100 menit ya. 50 menit, sorry. Satu SKS itu 50 menit. Ya. Kita teori, 2 SKS kita praktikum. Jadi 50 menit kita diberikan teori-teori dan 100 menitnya kita langsung praktikum gitu. Nah, biasanya di satu hari itu jadwalnya tergantung yang diberikan kampus. Ya, ini sebenarnya bersama kayak SNMPTN kemarin ya, kita dibiayain UKT kita dari semester 1 sampai kita tamat, uang bulanan kita per bulan dikasih. Itulah enaknya. Jadi kita nggak hanya dapat uang kuliah aja, tapi uang saku juga per bulan kita dapat dari nama kuliah, dan uang per bulan itu kami dapat 1.100.000 setiap tanggal 2-nya itu kami dapat 1.100.000. Nah jadi kalian kuliah tapi kayak digaji. Uang gitu. kuliahnya 6 juta. Enak kali lah, ilmunya udah Dapat uang cashnya 1.100.000. Setelah kalian dapat KIP kuliah ini, kalian akan dibiayai oleh KIP ini, dan kalian itu kuliah tuh gratis untuk fakultas kedokteran sampai kalian jadi dokter. Dan tiap bulannya juga kalian tuh dikasih uang saku 1,1 untuk wilayah Bogor. Jadi misalnya kalian mau jadi dokter tapi kalian ngerasa nggak bisa karena mahal gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian dapat KIP kuliah ini, kalian itu bakal dibiayain sampai kalian jadi dokter, dan kalian tuh bakal dibiayain juga di per bulannya dikasih uang, dan untuk UKT-nya juga dikasih gratis. Kalian tahu kan kedokteran biasanya berpuluh-puluh jutaan. Nah, kalau kalian misalnya dapat KIP kuliah ini, kalian tuh bakal dibiayain sampai kalian jadi dokter. KIP kuliah mengabdi bertujuan mengenalkan beasiswa yang memberikan fasilitas penuh nanti. Bahkan nggak hanya menjamin UKT, uang jajan per bulan juga kalian menjamin. Jadi kalian nggak ada kepikiran, aduh kalau aku kuliah ngebebanin orang tua, mana kalau apalagi IPB kan di Bogor, biaya hidup di Bogor nanti per bulannya bisa sampai 1 juta atau 1.500.000, atau aku nanti mau ngebebanin orang tua aku, yaudah lah aku nggak usah kuliah. Nah, kalian nggak kayak gitu lagi, karena ini ya benar-benar untuk menjamin kalian gitu dari kalian awal sampai kalian nanti wisuda. Dan tujuan IPA ini menjadikan mahasiswa yang memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Nah, tujuan pemerintah mengadakan IPA ini nggak hanya kayak mengasih kalian UKT tapi ya uang jajan dan UKT tapi ya udah gitu aja. Nah, nggak, tujuan pemerintah itu, pemerintah mengharapkan kita nih para penerima KIP bisa membantu memberantas kemiskinan dan menjadikan generasi emas 2045, dan kita pada tahun 2010 hingga 2014. Nah, awalnya itu bidik misi ini diserahkan mahasiswa 6 juta per semester. Hanya itu aja, nggak dapat uang saku, hanya 6 juta per semester melalui rekening yang ditetapkan masing-masing perguruan tinggi. Dengan kuota pada awalnya itu hanya 20.000 mahasiswa di seluruh Indonesia dengan kuota yang beragam. Nah, makanya saat awal diluncurkan bidik misi itu banyak puluhan ribu bahkan ratusan ribu mahasiswa yang ingin mendaftar mendapatkan bidik misi, 250-an ribu lebih. Nah, pada saat 2015 saja 250 ribu lebih. Bayangin, 250 ribu, 10%-nya aja dari penerima beasiswa itu mewujudkan tujuan pemerintah Indonesia itu gitu, kayak menurunkan angka kemiskinan. Mungkin saat ini Indonesia menjadi negara berkembang, mungkin 2045 mudah-mudahan kita juga bisa menjadi negara maju. SMA sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau 2 tahun sebelumnya. Nah, seperti pada kelas 12 ini boleh nih untuk coba kita gitu.
memiliki potensi akan lebih baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi dengan bukti dokumen yang sah. Kalian harus menyertakan surat SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Nah, Bagi ini yang bisa belum juga punya kalian baca KJP. nih, salah satu Rp1 juta. Nah di situ juga artinya misalnya nih ayah kalian bekerja tapi ibu rumah tangga, misalnya gaji ayah kalian tuh 3 juta gitu. Sementara ibu kalian kan nggak berpenghasilan, nah kalian juga bisa tuh mendaftar. Atau Di SMA-nya punya KJP atau KIP atau PIP ya, kalian tuh gratis kok daftar resmi. Kan kalau bayar biaya pendaftaran tuh 400.000. Nah kalau misalnya kalian punya KJP, kalian tuh daftarnya gratis di USMI, di UTBK juga. kita didaftarin dari perguruan tinggi negeri gitu, kita diseleksi oleh mereka, itu seleksinya ada wawancara kayak gitu. Jadi kita jawab aja sesuai yang kebenaran ya. Kalau rezeki kita ya alhamdulillah kita diterima. Diri di itu websitenya kipkuliah.kemdikbud.go.id. Terus pada saat itu kita memasukkan nik, NSN, email dan lainnya. Setelah itu sistem KIP kuliah akan langsung memproses nik kita serta kelayakan kita mendapat KIP kuliah atau enggak. Nah ada juga seleksi dari kampus tuh, kampus yang kita masukin, enggak hanya seleksi dari Kemdikbudnya, seleksi dari kampus tuh yang seperti saya bilang tadi, wawancara dan sebagainya. Kalian dapat KIP, kalian tuh mikirnya tuh kalian tuh harus lolos di perguruan tinggi kemauan kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau di kedokteran gitu kan karena masalah biaya ya kalian merasa di lain aja lah, di prodi lain gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kalian KIP, kalian tuh mikirnya tuh gimana cara lolos di prodi kedokteran ini, bukan mikirnya gimana biaya jika terima di prodi ini gitu. Nah pada zaman saya itu kemarin nggak terima dulu, tapi kita mendaftar dulu di website Kemdikbudnya. Nah kenapa harus daftar di website Kemdikbud? Dari kita daftar di website Kemdikbud kita udah dapat fasilitas dalam tanda kutip kita free biaya SNBTN. Ya hari ini SNBT ya tadinya. Nah kalau SNBT kan bisa bayar itu dulu free ya jalur itu kan. Nah kalau kita udah daftar di website Kemdikbud, kita nggak perlu daftar gratis. Jadi kita daftar dulu di website Kemdikbud. Setelah itu kita daftar lagi di tempat kuliah kita lolos. Nanti itu mereka juga menginfoi jalur KIP. Dulu KIP di KIP Kemdikbud, baru tuh kalian pilih mau kalian tuh seleksi KIP-nya mau di jalur apa gitu. Itu pelaksanaannya tuh KIP dulu, baru kalian daftar di perguruan tinggi gitu. Daftarnya menyebar ya, prodinya jangan di satu prodi aja. Misalnya kalian maunya kebanyakan milihnya program studi akuntansi, semuanya akuntansi gitu, jangan. Kan vokasi IPB itu kan banyak program studinya ya. Itu kalian menyebar aja gitu, jangan numpuk di satu prodi, takutnya kan yang diterima tuh kan cuma beberapa ya di program studi. Misalnya kuota untuk 114 diterima di program studi akuntansi 3 orang ya. Nah kalau misalnya kalian numpuk semua di prodi akuntansi, kalian sisanya kecuali dari 3 orang yang nilainya terbaik bakal tersingkir. Jadi kalau misalnya kalian mau daftar, kalian tuh menyebar, kalian juga tanya sama teman kalian, kamu pilih apa sih gitu kan, berapa nilainya, takutnya nabrak gitu kan, takutnya yang satu lolos yang satu enggak gitu. Untuk yang daftar resmi kemarin di 114 yang gak nyentang prodi tidak pilihan IPB itu malah nggak lolos, jadi takutnya kalian malah nggak lolos. Nah di tahun kemarin juga kan saya sama teman saya. Nah, saya sama teman saya itu nilainya gedean teman saya, tapi prodinya nilainya sama. Nah, saya yang lolos, dia nggak nyentang, yang tidak pilihan IPB itu nggak dicentang. Jadi sekedar informasi. Sendiri beda ya,
daftarnya itu beda dan KJP ke kita karena kalau KJP itu lebih ke KJP yang kuliahnya. Dan kalau misalnya KIP kuliah tuh yang dari SMA-nya KIP gitu. Kan ada di SMA ada KIP ada KJP. Nah, lanjutannya dari KJP itu KIP itu KIP kuliah. Jadi beda. Itu KJMU lebih gede ya. KJMU per semester tuh dapatnya 9 juta dan untuk KIP kuliah dapatnya 6,6 juta di Bogor. Tapi perbedaannya kalau KJMU kan kita itu wajib bayar UKT. Tapi kalau KIP kuliah kita tuh nggak usah bayar UKT, gitu perbedaannya. Hitung 8 semester itu kurang lebih hampir 100 juta, bayangin. Kita dapat 100 juta dari pemerintah untuk melanjutkan studi kita kuliah. Kurang enak apa lagi coba? Mau daftar itu di websitenya KIP Kemdikbud dan juga persyaratannya juga beda ya. KIP kuliah tuh persyaratannya lebih kompleks, seperti harus ada surat keterangan tidak mampu dan juga harus terdaftar di BPKS. Nah kalau KJP kan setahu saya ya didaftarin nama sekolah ya. Oke, cukup sekian materi IPB University dan KIP kuliah. Semoga kalian mendapatkan ilmunya dan mendapatkan informasinya. Semoga juga berguna untuk kalian planning kalian di perkuliahan atau yang ingin mau melanjutkan di kuliahan. Bisa banget kalian milih di IPB dan juga kalau misalnya kalian merasa kurang mampu, kalian bisa banget daftar KIP. Ya, cukup sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kakak Firdaus dan Kak Faris ya untuk bisa bermanfaat ya untuk nanti dan Ibu sebagai guru BK di SMA Negeri 14. Terima kasih kepada Kak Firdaus dan semua siswa, semoga mengikuti jejak dari kakak-kakak kalian. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini ada di sesi dance.